Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita sungguh bersyukur dan memuji Tuhan karena Tuhan masih berikan kita waktu dan kesempatan untuk kembali akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan di hari ini. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu di hari ini, karena Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-19. Demikian firman-Nya. Dan bukan itu saja, Ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar kita, menasihati kita sebagai umat, melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Kita terus belajar, terus berusaha dalam hidup supaya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan, biarlah semuanya itu dengan kerinduan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah itu dengan motivasi untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang harus kita buat dan lakukan sebagai umat, sebagai orang percaya. Dalam ayat 19 tadi sangat jelas, dan bukan itu saja, Ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam pelayanan kasih ini yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Di sini kita melihat bahwa pelayanan kasih yang dilakukan oleh jemaat Korintus pada waktu itu, mereka lakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan mereka, bukan juga untuk kemuliaan Paulus. Tetapi dalam ayat 19 mengatakan yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Mereka melakukan mission care, misi peduli. Mereka melakukan pelayanan kasih dengan motivasi untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini yang harus kita contohi dan teladani dalam hidup kita, dalam melaksanakan pelayanan kasih, dalam kita melaksanakan apa saja. Biarlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi goal kita, menjadi gawang kita, menjadi doa dan kerinduan kita. Kita mau melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, supaya yang kita lakukan itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, maka ada 3 hal yang dituntut dari saudara dan saya. Yang pertama, dalam ayat 19 bagian B, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebagai bukti kerelaan kami. Mereka melakukannya dengan kerelaan. Bukan dengan keterpaksaan, bukan juga dengan sungut-sungut, bukan juga dengan kesedihan. Tapi mereka melakukannya dengan kerelaan. Di sini kita melihat bahwa yang pertama, supaya yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, maka kita harus melakukannya dengan kerelaan. Bukan dengan keterpaksaan, bukan dengan kesedihan hati, bukan. Tapi kita melakukannya dengan kerelaan. Kalau kita melakukan sesuatu dengan kerelaan, termasuk pelayanan kasih, maka itu mendatangkan kemuliaan untuk Tuhan. Yang kedua, supaya kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, maka yang dituntut dari kita ayat 22, yang kedua, sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam pelayanan kasih yang kami lakukan, dan yang hasilnya sebesar ini. Mencela kami dalam pelayanan kasih yang kami lakukan, dan yang hasilnya sebesar ini. Ada hasil yang nyata, ada dampak yang nyata, yang dibuat, yang dilakukan oleh jemaat Korintus dalam pelayanan kasih, ada dampak.
Ada hasil yang nyata. Di sini kita melihat bahwa dalam melakukan untuk kemuliaan Tuhan, yang kedua yang dituntut dari kita adalah melakukannya dengan hasil yang nyata. Bukan hasil yang masih angan-angan, bukan hasil yang masih berbentuk hipotesa, dugaan, tapi hasilnya nyata. Seperti yang dilakukan oleh jemaat Korintus, pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Ada dampak yang besar yang ditimbulkan, yang mereka lakukan, yang mereka buat, yang mereka kerjakan, yang mereka usahakan. Disinilah mendatangkan kemuliaan Tuhan karena ada hasilnya. Ada dampak yang ditimbulkan. Jadi yang kedua dalam melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, mari kita melakukannya dengan hasil yang nyata. Berorientasi kepada tujuan yang jelas. Ada hasil. Ada dampak yang dirasakan oleh orang lain. Yang dirasakan oleh umat Allah. Dari hasil yang kita buat atau kita lakukan. Maka itu mendatangkan kemuliaan untuk Tuhan. Yang ketiga, ayat 21. Karena kami memikirkan yang baik. Bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Hal yang ketiga melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, yang dituntut dari kita adalah melakukan dengan hikmat Tuhan. Dalam ayat 21, karena kami memikirkan yang baik. Bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Ini artinya bahwa umat pada waktu itu melakukan dengan hikmat Tuhan. Sehingga mereka memikirkan yang baik. Bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Jangan kita hanya memikirkan di hadapan manusia, bukan di hadapan Tuhan. Jangan juga hanya memikirkan di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Sehingga ada suatu balance, ada suatu keseimbangan. Saya merasa ini suatu hikmat Tuhan yang luar biasa. Kami memikirkan yang baik. Bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Saya melihat ini sebagai hikmat Tuhan. Dan untuk kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, mari kita melakukan dengan hikmat Tuhan. Saya percaya ketika kita melakukannya dengan hikmat Tuhan, maka itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar kami, menasihati kami, melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, tolong kami, supaya apa saja yang kami lakukan, apa saja yang kami perbuat, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu ajar kami supaya kami melakukannya dengan kerelaan. Ajar kami supaya kami melakukan dengan hasil yang nyata. Dan ajar kami untuk kami melakukannya dengan hikmat Tuhan, sehingga itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kesibukan mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah sakit penyakit yang diderita. Tuhan berikan kesembuhan dari sakit yang mereka derita ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.